Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Kumpulan Cerita. Kali ini Kaci akan membawakan cerita baru yang gak kalah seru dengan judul Keris Benggolo Ireng, sebuah karya karangan Kak Dioseta. Link cerita asli sudah Kaci sertakan dalam kolom deskripsi. Jangan lupa di follow dan di share ceritanya. Selamat mendengarkan. Malam itu hujan deras mengguyur seluruh desa tanpa henti. Kilatan petir menggelegar sesekali membenarkan cahaya ke dalam rumah melalui jendela. Aku terbangun oleh sebuah mimpi aneh yang sulit untuk kujelaskan. Sebuah mimpi yang menunjukkan bahwa bapak, ibu, dan Mbak Yu datang kepadaku dalam wujud pocong dengan wajah yang sudah membusuk dan penuh dengan belatung. Aku memutuskan untuk keluar dari kamar dan mengambil segelas air putih dari pawon untuk menenangkan diriku. Anehnya, suasana rumah kali ini benar-benar berbeda dari biasanya. Bukan lampu-lampu bohlam kuning yang biasa menerangi ruangan-ruangan saat malam, melainkan malah lilin-lilin yang dipasang secara teratur yang terlihat menerangi ruangan. Tidak hanya itu, aku mencium bau kemenyan dan aroma kembang seperti yang sering kurasakan di pemakaman. Bapak, Ibu. Aku mencoba memanggil kedua orang tuaku dengan suara yang gemetar untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di rumah ini. Sayangnya hanya suara kilatan petir yang kembali menjawabku. Aku terus berjalan mencari tahu hingga terhenti di ruangan belakang. Ada sebuah pintu di sana. Sebuah pintu yang aku tidak pernah tahu bahwa pintu itu pernah ada. Dulunya, posisi itu selalu ditutup oleh lemari jati besar dan megah dengan ukirannya yang menawan yang sekarang sudah berpindah tak jauh dari posisi sebelumnya. Aroma kemenyan tercium semakin jelas, dan lagi cahaya terang dari beberapa lilin juga terlihat di sana. Sebuah perasaan yang aneh menyelimuti pikiranku, namun aku masih ingin memastikan apa yang sedang terjadi di rumah ini. Mimpi, ini pasti mimpi. Setidaknya itulah harapan yang kurasakan saat memasuki ruangan ini, karena sudah pasti aku akan sulit mempercayai apa yang kulihat. Di ruangan itu, ibu tergantung terbalik tanpa sehelai benang pun dengan darah yang tidak berhenti mengalir dari setiap lukanya. Aku mencari keberadaan wajahnya, namun saat ketemukan, bola matanya sudah tidak ada lagi di tempatnya. Di sebelahnya juga tergantung jasad Mbak Yu, kakak perempuanku dengan nasib yang sama dengan darah yang menggenang di bawahnya. Dan orang yang melakukan itu adalah Bapak. Bapak berdiri di hadapan ibu dan Mbak Yu dengan tawa terselak-selak yang terdengar aneh, bersama darah yang membasahi hampir seluruh tubuhnya. Di belakangnya samar-samar terlihat sosok makhluk besar dengan wajah yang sama sekali tidak menyerupai manusia. Sesosok makhluk bermata besar dengan taring yang panjang jauh melebihi mulutnya sendiri, sedang menjilati darah di tubuh Bapak. Kulitnya hitam gosong bersama kuku yang tajam dan lidah yang menjulur seolah tidak mampu tersimpan di mulutnya. Saat itu aku tidak mampu bergerak dengan semua pemandangan yang tersaji di hadapanku. Terlebih lagi, kejadian itu disaksikan oleh berbagai makhluk tak kasat mata yang memenuhi ruangan ini. Semua makhluk yang selama ini hanya sering kudengar dalam cerita ataupun bualan seseorang, kini terpampang jelas di hadapanku. Makhluk berlilitkan kain kafan penuh noda darah, hantu perempuan yang melayang di sudut ruangan, hingga setan kakek tanpa wajah yang menyaksikan sambil merayap di dinding. Aku kembali menatap kepada Bapak. Raut wajahnya saat itu seolah terlihat bahwa ia adalah bagian dari sekumpulan makhluk-makhluk di situ. Dan saat salah satu dari mereka mulai menatapku, aku merasa nyawaku dalam bahaya. Tubuhku gemetar dan kulitku memutih pucat. Lari. Sebuah angin berhembus mengantarkan sebuah kata yang memperingatkanku untuk lari, dan sepertinya memang itu yang harus aku lakukan. Namun saat baru saja aku mencoba berdiri, Bapak sudah menoleh ke arahku. Di tangannya tergenggam sebuah keris. Iya, sebuah keris berwarna hitam dengan ukiran emas yang indah. Sayangnya, keindahannya sudah sangat ternodai oleh darah ibu dan Mbak Yu. Di tengah kebingunganku, angin dari badai di luar menghempaskan pintu rumah hingga terbanting terbuka dengan keras. Sekuat tenaga aku berlari ke arah pintu itu, ke arah hujan badai petir yang sudah semalaman mengguyur seluruh desa. Indira, tunggu. Ini bukan Bapak.
Terdengar dari belakang suara bapak yang berbicara dengan suara gemetar. Aku sempat ragu untuk berlari, namun sayup-sayup aku mendengar suara dari ruangan itu. Bunuh anak itu juga. Semua harus mati. Jangan ada yang tersisa. Suara itu terdengar bergantian seolah memaksa bapak untuk membunuhku. Lari, dan jangan berhenti hingga hujan reda. Suara angin tadi terdengar lagi, dan kali ini aku memantapkan diri untuk berlari ke dalam derasnya hujan meninggalkan bapak di tempat itu. Sesekali terdengar suara sosok yang mengejarku, namun aku tidak peduli. Aku berlari dan terus berlari. Di tengah kelelahanku, samar-samar aku menyaksikan puluhan sosok makhluk tak kasat mata memandangiku dari setiap sudut-sudut desa. Namun aku teringat akan suara berbisik tadi, dan terus berlari hingga hujan ini berhenti. Semua ini jauh di luar akal sehatku. Baru saja semalam, aku, ibu, Bayu dan bapak makan malam bersama dan menghabiskan waktu untuk bercerita. Dan saat ini semua berubah seperti neraka. Apa yang merubah bapak hingga sampai seperti itu? Sebuah keris. Di genggaman bapak ada sebuah keris yang memancarkan kekuatan hitam. Aku teringat sebuah kejadian di mana kedua pamanku memperebutkan kepemilikan keris yang digenggam oleh bapak. Sebuah keris warisan keluarga kerajaan yang turun-temurun, entah bagaimana ceritanya, selalu dimiliki oleh keturunan keluargaku. Konon menurut cerita, keris itu mampu menaikkan derajat pemiliknya dan memberikan kesaktian. Perebutan pusaka itu mengakibatkan perang santet antar kedua saudara bapak. Istri dari Pak D. Sumbar sampai kehilangan penglihatannya, sedangkan anak dari Pak D. Yarto kehilangan kewarasan sampai bertingkah seperti orang gila. Hal ini membuat bapak sebagai anak tertua yang sebenarnya tidak berminat dengan pusaka itu, mengambil alih kepemilikan pusaka itu, hingga nanti salah satu dari kedua saudaranya ada yang mau mengalah. Apakah kejadian ini ada hubungannya dengan hal itu? Apakah dengan kedua pamanku? Atau apakah ini adalah kutukan dari keris itu? Sebuah keris pusaka keluarga yang menurut cerita bapak selalu membawa kesejahteraan, sekaligus petaka saat memilikinya. Sebuah keris pusaka dengan ukiran yang indah, namun kekuatan hitam yang tidak pernah berhenti terpancar setiap ia terlepas dari warangkanya. Sebuah keris yang kami sebut dengan nama keris Benggolo Ireng. Keris Ndoro Songgokolo sudah bangkit, banjir darah sudah tidak bisa dihindari. Seseorang, entah pria atau wanita, aku melihatnya dengan samar-samar. Ia mengatakan hal itu di dalam mimpiku sebelum akhirnya tersadar dan terbangun di sebuah rumah kayu tua dengan kain basah yang menempel di dahiku. Tubuhku lemas. Aku menyentuh leher dan dahiku dan mendapati hawa panas dari sentuhan kulitku. Sepertinya aku demam semalaman. Tapi ini di mana? Aku mencoba untuk berdiri, namun tubuhku terlalu lemah. Pandanganku kembali berputar ketika aku mengangkat kepalaku sebelum akhirnya kembali terbaring di kasur kapuk khusus satu-satunya di rumah ini. Cah Ayu, jangan bangun dulu. Kamu demam tinggi semalaman, nanti tambah parah. Seorang ibu-ibu tua berjalan dengan cepat menghampiriku saat mengetahui aku sudah tersadar. Sepertinya ia pemilik rumah ini. Bu, ini di mana? Kenapa saya bisa ada di sini? Tanya aku. Ini rumah saya. Panggil saja Mbok Nasri. Kamu semalam Mbok temuin pingsan di jalan. Ya udah, Mbok angkut pakai gerobak sayur Simbok ke rumah. Jelasnya. Aku mencoba mengingat kejadian semalam. Semua yang kuingat seperti mimpi buruk bagiku. Namun keberadaanku di sini memastikan bahwa ibu, Mbak Yu benar-benar telah mati di tangan bapak, persis seperti yang kulihat semalam. Saat itu, tanpa sadar aku menitikkan air mata tak mampu menahan rasa sedihku. Bu Nasri yang mengerti perasaanku segera meninggalkanku setelah meletakkan segelas teh hangat di meja kecil di sampingku. Ya sudah, Mbok tinggal dulu ya biar kamu tenang. Tehnya diminum sambil Mbok carikan sarapan, ucap Simbok dengan penuh perhatian. Iya Mbok, maafin Indira ya Mbok, jawabku. Oh, jadi nama kamu Indira. Ya sudah, istirahat. Gak usah mikir macem-macem. Anggap aja rumah sendiri, lanjut Mbok Nasri yang segera meninggalkanku yang masih berkutat dengan tangisanku. Bapak,
Aku meratapi keadaanku saat ini. Apa yang harus kulakukan? Satu-satunya anggota keluargaku yang masih hidup adalah bapak. Tapi dialah yang membunuh ibu dan Mbak Yu. Pak D. Sumar dan Pak D. Yarto. Entah apakah mereka masih waras, atau malah merekalah sumber masalah kejadian semalam. Entahlah, sepertinya tubuhku masih terlalu lemah dan kehilangan kesadaran dengan demam dan rasa sakit di kepala yang terus menggangguku. Di perbatasan kesadaranku, samar-samar aku mendengar suara renta menyanyi dengan melantunkan kata-kata yang terdengar jelas olehku. Aku terbangun lagi dan melihat seorang nenek-nenek mencoba menghampiriku dari depan pintu, sambil setengah menarik kekirangan dengan tubuh rapuhnya dan memamerkan giginya yang hitam dan rambut putihnya yang acak-acakan. Nyanyian itu terdengar asal-asalan, namun keberadaan nenek yang menari mendekat ke arahku membuatku histeris dan berteriak sekuat tenaga hingga terdengar suara pintu terbanting dan sosok nenek itu menghilang dari pandanganku. "Ya ampun, Du, kamu kenapa?" ucap Mbok Nasri yang muncul menghampiriku dari luar setelah mendengar teriakanku. Ada nenek-nenek, Mbok. Giginya hitam, rambutnya acak-acakan. Dia menari masuk ke dalam rumah sambil nyanyi lagu yang serem, Mbok, ucapku ketakutan. "Mana? Ora ono." "Gak ada, Du," balas Mbok Nasri sambil menoleh ke segala arah di rumahnya sembari memelukku. Memang, ucapanku terdengar cukup aneh, tapi aku benar-benar melihat keberadaan nenek itu. "Mungkin mimpi buruk. Kalau demam, memang biasanya mimpinya aneh-aneh," ucap Mbok Nasri. Aku mengangguk. "Iya, Mbok, mungkin aku mimpi buruk," balasku yang tidak mau membuat Mbok Nasri menjadi lebih khawatir. "Ya sudah, makan dulu ya. Mbok masak soto. Makan yang banyak, biar ada tenaga dan cepat sembuh," ucap Mbok Nasri. Sekali lagi, aku mengangguk mengiyakan dan menerima semangkuk soto masakan Mbok Nasri. Aku memandang masakan yang diberikan kepadaku. Hanya semangkuk soto dengan lauk ceker yang sangat sederhana, sangat jauh dari masakan yang biasa dihidangkan di rumahku oleh ibu. Namun saat kembali melihat kondisi rumah ini, aku tahu dengan pasti ini adalah hal terbaik yang bisa disuguhkan Mbok Nasri kepadaku. Saat sudah mendapat tenaga yang cukup untuk berdiri, aku memaksakan tubuhku untuk melangkah keluar menghampiri Mbok Nasri yang sedari tadi terlihat sibuk di luar. Sebuah desa kecil yang cukup ramai. Warga desa terlihat berlalu lalang dengan kepentingannya masing-masing. "Mbok, cucunya?" tanya seorang ibu yang sedang asyik memilih sayuran yang digelar oleh Mbok Nasri di meja kayu yang sudah rapuh di depan rumahnya. "Inji, Bu, namanya Indira. Ayu toh?" ucap Mbok yang menoleh sekilas ke arahku. "Iya, Mbok, wajar kok, mbahnya juga ayu," balas ibu itu yang segera menyelesaikan belanjaannya dan meninggalkan kami dengan melemparkan senyuman. Aku membalas senyuman ibu itu dan menghampiri Mbok Nasri. "Aku bantuin, Mbok," ucapku yang segera menghampiri Mbok Nasri. "Tak usah repot-repot, Mbok udah biasa. Memangnya kamu sudah sehat?" tanya Mbok Nasri. Aku mengangguk sembari mengambil kantong kresek yang tergantung di bawah meja dan membantu pembeli memasukkan belanjaannya yang telah dihitung oleh Mbok. "Matur nuwun ya, Mbok. Maaf sudah merepotkan. Nanti kalau sudah benar-benar sehat, Indira langsung pamit," ucapku yang merasa tidak enak sudah merepotkan Mbok yang menolongku. "Ya ampun, Du, jangan buru-buru. Kamu tinggal di sini dulu juga tidak apa-apa. Mbok tinggal sendirian. Seneng banget kalau ada yang nemenin," ucap Mbok sambil mengelus-ngelus punggungku. Aku menatap mata Mbok Nasri dan melihat kekecewaan dari matanya saat aku mengucapkan kata pamit tadi. Sepertinya Mbok benar-benar senang ada yang menemani di rumah. Benar, tidak apa-apa, Mbok," tanyaku dengan suara yang gemetar saat teringat bahwa aku tidak tahu harus kemana setelah ini. "Benar, sudah, tinggal di sini saja dulu. Tapi ya mohon maaf, rumah Mbok begini adanya, malah lebih pantas disebut gubuk," jawab Mbok. "Gak masalah, Mbok. Kalau boleh, saya izin tinggal di sini sampai saya tahu harus kemana," ucapku. Mbok menatap ke arahku dan sekali lagi mengelus punggungku. "Iya, Du, anggap saja rumah sendiri. Mbok gak masalah."
Mbok ndak tahu masalah apa yang kamu hadapi, tapi kamu bebas tinggal di sini selama apapun. Balas Mbok dengan wajah yang penuh perhatian. Lewat tengah hari, dagangan si Mbok sudah habis terjual dan hanya tersisa sayur-sayur yang tidak layak untuk dijual. Memang sedikit lebih lama daripada pedagang sayur yang berjualan di pasar, tapi katanya Mbok lebih nyaman berjualan di rumahnya agar tidak perlu mondar-mandir. Mbok mulai memilih bagian-bagian sayur yang masih bisa dimakan dan mempersiapkan tungku dan kayu bakar yang ada di bawahnya. Aku cukup kaget. Saat ini masih ada yang menggunakan kayu bakar untuk memasak, padahal kompor gas dan kompor minyak sudah dijual murah di pasar. Sudah, Nduk, biar Mbok aja yang masak. Kamu istirahat dulu saja atau jalan-jalan keliling desa. Siapa tahu bisa mencernihkan pikiranmu. Ucap Mbok. Benar juga. Mungkin aku bisa mencernihkan pikiranku sambil mencari tahu di mana aku saat ini. Yowes Mbok, aku pamit dulu ya. Hati-hati, kalau nyasar, tanya saja rumah Mbok Nasri. Iya Mbok. Aku berpamitan dan segera berjalan meninggalkan rumah yang sepertinya terlihat paling tua di antara rumah-rumah lain di desa ini. Sebuah desa dengan bangunan yang berjejer cukup padat. Namun beberapa warga masih memiliki lahan untuk kebun sayuran dan memelihara ayam dan kambing. Walaupun di tengah hari, desa ini masih terasa cukup nyaman dan tidak terlalu panas. Mungkin karena masih banyaknya tumbuhan besar di setiap bagian desa ini. Dan lagi, ada sebuah hutan di belakang desa yang membuat pemandangan desa ini terlihat sangat sejuk. Desa Wadirejo tertulis di sebuah gapura pintu masuk desa sebagai penanda nama desa tempatku berada saat ini. Aku berjalan cukup jauh hingga menemukan beberapa desa di sekitar desa Wadirejo yang ternyata tidak terlalu jauh dengan desa lainnya. Mbak, bukan orang desa sini ya? Tiba-tiba terdengar suara seseorang anak laki-laki bersarung yang sedang menuntun sepedanya yang penuh dengan rumput pakan ternak. Bukan, saya cucunya Mbok Nasri, jawabku. Oh, Mbok Nasri. Aku kok baru tahu kalau Mbok Nasri punya cucu Ayu yo. Balasnya. Aku hanya membalas dengan senyum. Lagi pula, aku harus membalas apa ucapan iseng dari seorang anak desa yang kebetulan lewat. Yowes Mbak, kalau mau butuh apa-apa, mampir aja ke rumah saya di Gang 7 yang ada kambingnya. Pasti saya bantu. Ucap bocah itu yang ternyata ramah, tidak seperti prasangkaku barusan. Oh iya, kalau sudah malam, jangan main ke hutan ya. Katanya kalau malam, di sana ada nenek-nenek yang mukanya serem. Ucapnya yang segera pergi meninggalkanku tanpa menjelaskan maksudnya. Nenek. Saat itu juga, aku teringat sosok nenek yang menari memasuki rumah Mbok pagi tadi. Seketika perasaanku menjadi tidak enak. Angin dingin bertiup menghembus ke leherku. Saat itu juga, aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Mbok, aku muli. Ucapku sambil masuk ke dalam rumah yang sudah dipenuhi aroma masakan yang menggoda. Wah, sop ceker ya Mbok? Ucapku yang mencoba menebak aroma hidangan yang disiapkan si Mbok. Iya, ini sebentar lagi matang. Sana, mandi dulu, Mbok udah nyiapin air panas. Sambut Mbok yang masih terlihat sibuk di pawon. Iya Mbok, matur nuwun ya. Balasku yang memang sudah merasa gerah setelah beberapa kali melewatkan waktu mandi karena sakitku tadi. Di kasur, aku sudah melihat sebuah kain jarik dan handuk yang sudah disiapkan oleh Simbo. Dari benda ini, aku bisa menyimpulkan bahwa kamar mandi Simbo merupakan bangunan semi permanen dengan beberapa bagian yang terbuka. Jadi, aku harus mandi sambil tetap menggunakan kain jarik. Ini seperti saat aku mampir ke rumah Mbah saat aku kecil. Aku segera mengenakan jarik dan memasuki kamar mandi Mbah di belakang rumah yang hanya terbuat dari papan dengan lantai semen yang sudah berlumut. Di sisi temboknya ada keran dan sebuah kendi tanah liat untuk menampung air. Di atasnya menggantung lampu bolam kuning yang menyala redup. Gayungnya pun masih sangat kuno dengan menggunakan tempurung kelapa yang diikatkan ke sebatang kayu. Namun airnya terlihat begitu jernih yang membuatku tidak sabar untuk menuangkannya ke kepalaku. Tanpa membuang waktu, aku segera mengambil gagang kayu dengan batok kelapa, mengambil air dalam kendi dan bersiap mengguyurkan air itu ke badanku. Namun, belum sempat menuangkannya, tanganku terhenti.
Sayup-sayup, aku mendengar suara alunan suara seseorang yang bernyanyi kidung Jawa dengan suara yang aneh. Aku mencoba tidak memperdulikannya dan mulai membasahi badanku dengan air yang cukup menyegarkan. Bilasan demi bilasan berhasil membuatku cukup nyaman, hingga tiba-tiba aku terhentuk ketika merasakan ada yang aneh dengan air yang membasahi tubuhku. Aku membuka mata dari guyuran air yang kutuangkan ke atas kepalaku, dan tiba-tiba seluruh tubuhku sudah dipenuhi dengan cairan merah menyerupai darah dengan bau yang sangat anyir. Bukan air mandi yang seharusnya aku ambil dari kendi tadi. Seketika aku merasa sesak nafas dan terus mengucap doa untuk menenangkan diri dan mencoba berjalan meraih pintu keluar. Namun entah mengapa pintu itu tidak bisa terbuka walau kayu ganjalan sudah kubuka. "Bo, tolong Bo!" Teriakku mencoba meminta pertolongan. Aku terus menggedor, tapi tidak ada jawaban apapun. Gelisah dan rasa takut campur aduk menjadi satu. Aku terus menggedor pintu sampai tiba-tiba aku mencium bau bangkai yang kurasa berasal dari sesuatu yang berada di belakangku. Aku berbalik dan mencari tahu sosok yang berdiri di belakangku. Saat itu juga aku membacakan doa terus-menerus. Di hadapanku, aku menyaksikan dari dekat sosok seorang nenek seperti yang tadi pagi kulihat. Namun, ia tidak menari seperti tadi. Nenek dengan baju Jawa yang penuh dengan bekas noda darah yang dengan rambut acak-acakan dan gigi yang menghitam. Dari dekat, terlihat dengan jelas kulit wajahnya penuh dengan kulit kering dan mata yang putih tanpa bola mata. Nenek itu tidak berkata sepatah kata pun, selain suara erangan mengerikan dan mulutnya yang perlahan membentuk senyuman yang menyerikan. "Bo, tolong Bo!" Ucapku yang sudah tidak mampu lagi mempertahankan kesadaranku. Namun, saat kukira aku akan pingsan, seketika guyuran air membasahi tubuhku. Aku memperhatikan tubuhku. Tidak ada darah merah yang kulihat tadi. Aku memutar badan memperhatikan ke seluruh kamar mandi, dan hanya aku seorang diri yang ada di tempat ini. Saat itu juga, aku segera mengeringkan tubuhku, mengenakan baju dan segera meninggalkan bilik kamar mandi. Apa itu tadi? Khayalanku, pikirku dalam hati. Namun, tepat saat akan memasuki rumah dari pintu belakang, sekali lagi aku samar-samar mendengar suara kidung Jawa yang dinyanyikan oleh suara perempuan tua. "Bo, di desa ini apa ada nenek-nenek yang sudah sangat sepuh?" Aku mencoba bertanya pada Mbok yang sedang menata masakan di meja. Sepertinya ia sangat senang dengan keberadaanku di sini. "Nenek, di desa ini ada beberapa nenek, tapi rata-rata umurnya 80 tahunan. Jawab Mbok. "Kalau yang sudah sangat tua, rambutnya putih acak-acakan, giginya hitam begitu. Ada nggak Mbok?" Tanyaku. Mbok menoleh ke arahku. Sepertinya ia sadar ada sesuatu yang aku alami. "Ada apa Tonku?" tanya Mbok dengan raut wajah yang cemas. Enggak Mbok, gak ada apa-apa. Tadi pas jalan-jalan, aku ketemu anak kecil pakai sarung. Katanya jangan ke hutan malam-malam, bisa ketemu nenek-nenek serem." Balasku mencoba untuk tidak membuat Mbok merasa cemas. "Oh alah, bocah itu lagi. Udah ada kok. Itu bercanda dia aja. Tapi dia ada benernya. Jangan ke hutan malam-malam, bisa kesasar nanti," balas Mbok. Aku mengangguk dan kembali melanjutkan mengeringkan rambutku sebelum menikmati sajian makan malam sederhana buatan Mbok yang entah terasa begitu enak. Sesekali Mbok bercerita tentang almarhum suami dan anaknya yang meninggal karena kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Ia terlihat begitu kuat dan ikhlas dengan takdir yang ia terima. Sangat wajar, ia sangat senang dengan keberadaanku di sini. "Nanti jangan tidur malam-malam ya. Tubuhmu belum benar-benar pulih. Kalau mau tidur malam besok saja. Besok di lapangan belakang desa ada panggung, pasti rame," cerita Mbok padaku. "Acara apa toh Mbok?" tanyaku. "Biasa, ada warga desa yang hajatan dan ngundang acara dagelan. Apa wayang orang gitu? Mbok belum tahu jelas acaranya. Pokoknya rame," jawab Mbok. Aku tersenyum melihat gerakan Mbok saat menceritakan dengan antusias acara yang akan digelar besok. Walau tubuhnya sudah cukup tua, tapi semangat hidupnya masih berapi-api. "Iya Mbok, tak tidur cepet biar besok bisa lelean."
Balasku sambil menikmati makan malam yang sederhana itu bersama Bu Nasri di rumahnya yang sederhana namun terasa nyaman untukku saat ini. Suara gending gamelan sudah mulai terdengar sampai ke rumah Bu Nasri. Tepat saat warga selesai menunaikan sholat isya, mereka terlihat berbondong-bondong berjalan ke arah lapangan belakang desa sambil menghampiri dan mengajak tetangga-tetangganya. "Bo, sudah mau mulai loh," teriak salah seorang warga yang kebetulan melewati rumah ini. "Gehiu, duluan saja," kata Mbok dari dalam rumah menjawab ajakan dari tetangganya itu. "Ya sudah, saya duluan, saya tunggu di sana ya," balas ibu itu. Aku pun segera bersiap-siap merapikan baju yang kukenakan. Baju seadanya yang diberikan Bu Nasri namun cukup pas di badanku. Sudah lama tidak ada yang bikin panggung di desa ini. Mungkin karena banyak yang gagal panen juga, cerita Mbok sepanjang perjalanan. "Nah, kalau yang ini yang ngadain siapa Mbok?" tanyaku. "Dari perangkat desa. Kalau tidak ada warga yang nanggep, biasa dari desa yang ngadain biar ada hiburan untuk warga," cerita Mbok. "Di tempatku hiburan seperti ini sudah jarang. Sekalipun ada, yang datang paling hanya pasar malam. Namun pertunjukan yang bisa ditonton gratis oleh warga sepertinya sudah lama sekali. Semakin mendekat ke arah lapangan, semakin keras suara alunan musik yang kudengar. Saat sampai di sana, aku tertarik dengan beberapa warga yang sudah siap lebih dulu, sambil menggelar meja dan jajanan anak-anak untuk meramaikan acara ini. "Wah, banyak jajanan juga ya Mbok. Jadi kangen waktu Indira masih kecil," ucapku yang jadi sangat semangat saat melihat suasana di tempat ini. Seorang bapak tua memarkirkan sepedanya dengan memajang permen di sebuah batang yang dibentuknya sendiri dengan gula dan pemanas di sepedanya. Tukang bakso yang tadi pagi kulihat berjualan berkeliling di desa kini memarkirkan gerobaknya di sebelah penjual mainan bambu yang dikerubuni oleh anak-anak. "Ini, Mbok ada uang. Sana jajan," ucap Mbok yang memberikan selembar uang padaku layaknya memberi uang jajan kepada anaknya. "Aduh Mbok, gak usah," balasku. "Sudah, tidak apa-apa. Tidak lengkap kalau kesini tapi tidak jajan," ucapnya dengan sumringah. "Makasih ya Mbok." Aku segera menerima uang 10 ribuan yang diberikan oleh Mbok dan segera memilih-milih jajanan yang sedari tadi membuatku ingin mencoba satu persatu. Aku memulai dengan menuju ke seorang bapak penjual bakso tusuk yang sedari tadi aromanya hangat dari pancinya memanggilku untuk menghampirinya. "Pak, ngantri 10 tusuk ya," ucapku yang ikut berkerumun dengan beberapa anak kecil yang sudah mengantri terlebih dahulu. "Mbak, ditunggu sebentar ya," balasnya yang dengan sigap segera memenuhi permintaan para penggemarnya yang berebutan menyerahkan uang untuk membeli dagangannya. Tak butuh waktu lama untukku mendapatkan giliranku. Aku segera kembali menghampiri Mbok yang sempat beberapa kali mengobrol dengan warga. Namun sebelum kembali sampai ke Simbo, aku tersadar dengan keberadaan seorang anak kecil yang mengenakan sarung yang kemarin sempat berpapasan denganku. Ia sedang berebutan jajanan bersama anak-anak yang lebih kecil darinya. Aku dan Mbok memilih duduk di tikar tepat di depan panggung bersama beberapa warga yang beberapa kali melemparkan senyum pada kami. Tepat saat suara gong terdengar, warga segera memenuhi tikar di sekitarku. Wajah Simbo sudah tidak sabar menantikan acara apa yang akan disajikan di panggung di hadapan kami. Walaupun saat ini suasana terlihat meriah, tetap saja sesuatu seperti merasa menusuk jantungku sesekali saat teringat apa yang terjadi dengan orang tua dan bakyuku. Suara kidung gamelan mengalun mengantar sebuah cerita yang dibacakan oleh seorang dalang yang menjadi narator dalam pertunjukan wayang dagelan ini. Walaupun disebut wayang, tapi ceritanya tidak baku seperti cerita pewayangan. Cerita dibuka dengan tingkah laku punakawan yang dipadukan dengan cerita sehari-hari yang berkali-kali membuat penonton terpingkam-pingkam. "Sudah, aku mau pergi saja dari sini. Aku akan pergi mengarungi lautan," ucap tokoh gareng yang membelakangi Petruk sambil membuang muka. "Ojo, jangan Reng," tahan Petruk dengan wajah khawatir. "Kamu tidak bisa menghalangiku. Keputusanku sudah bulat untuk mengarungi lautan," balas Gareng lagi berbalik membelakangi Petruk ke sisi lainnya. Gak gitu.
Masalahnya setauku mengarungi lautan tuh mustahil. Yang aku tahu karung lebih cocok buat ngarungin beras. Jawab tokoh Petruk yang diiringi dengan suara musik dan simbal yang memecah tawa seluruh penonton di lapangan ini. Simbo benar-benar tertawa lepas saat itu. Aku pun mulai terlupa dengan masalahku dan mulai bisa menikmati acara ini. Saking serunya, kami semua tidak sadar bahwa waktu sudah mulai mendekati tengah malam. Lakon pengisi acara mengistirahatkan sebentar para pemainnya sebelum nanti kembali melanjutkan acara. Penonton dengan setia menunggu di tengah dinginnya malam, karena memang sudah yakin puncak acaranya akan lebih seru nanti. Tapi entah tanpa ada alasan yang jelas, saat itu aku merasa gelisah, seolah merasakan sesuatu yang aneh. Arum, kamu pulang saja sama ibu ya. Terdengar suara anak bersarung tadi dari jauh, menyuruh pulang teman perempuan seumurannya. Wajahnya terlihat aneh sambil menatap ke atap-atap desa, seolah sesuatu juga membuatnya tidak nyaman. Suara gong terdengar lagi, pertanda acara berikutnya akan dimulai. Kali ini suara gong itu tidak disaut dengan musik lainnya, melainkan diganti dengan sosok bayangan seorang yang menari dengan aneh di belakang kain putih yang disinari dari belakang. Aku mencium aroma kemenyan yang berasal dari belakang panggung. Saat itu juga, suasana berubah menjadi aneh. Warga saling bertanya-tanya, namun rasa penasaran mereka membuat mereka tetap bertahan di tempat itu. Tidak ada yang terjadi. Hening, hanya suara warga yang berbisik-bisik yang terdengar. Namun, sosok wanita di belakang kain putih itu tetap menari dengan aneh dan semakin aneh. Beberapa warga mulai merasa tidak nyaman. Aku pun mulai merasakan bahwa ada yang tidak beres. Seorang warga mencoba mendekat mencari tahu apa yang terjadi di belakang panggung. Sialnya, sebelum warga itu mendekat, sebuah tenda terlempar dari atas kain putih ke tengah-tengah warga. Warga yang kejatuhan benda itu tiba-tiba berteriak dengan histeris seperti kesetanan. Kepala! Itu kepala orang! Teriak seorang ibu yang seketika ketakutan, disusul dengan warga di sekitarnya yang juga ikut panik. Tak lama kemudian, sebuah kepala kembali terlempar dari balik kain. Kali ini aku yakin itu adalah kepala pemeran salah satu punakawan yang sedari tadi menghibur kami. Tolong! Ada apa ini? Teriak warga lainnya yang semakin panik. Saat itu juga, kain putih di panggung tersimbak, dan terlihat seluruh pengisi acara, pemain musik, dan dalang narator sudah mati bersimbah darah. Dan di atas panggung, hanya ada seorang nenek yang tertawa gila dengan rambutnya yang acak-acakan dan mulutnya yang berlumuran darah. Nenek gila, apa yang kamu lakukan? Ucap seorang warga yang mencoba mendekati nenek itu. Namun, orang itu mendadak terhenti. Sesuatu seperti mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi dan membantingnya ke tanah. Suara aneh terdengar dari nenek itu yang masih menari-nari sambil tertawa di panggung di atas mayat-mayat para pengisi pentas. Warga berlarian meninggalkan lapangan. Aku yang sebelumnya memeluk Simbo segera menariknya untuk segera pergi kembali ke rumah. Walaupun aku tidak tahu apakah kami bisa aman di rumah. Saat meninggalkan lapangan, seluruh warga menjerit ketakutan dengan histeris. Aku baru sadar penyebab ketakutan itu berasal dari sosok-sosok yang saat ini terlihat berseliweran di desa. Desa Wadirejo, desa yang sejak tadi pagi dipenuhi dengan hiruk-pikuk warga desa, kini berubah 180 derajat. Setiap jalan-jalan di desa dipenuhi oleh makhluk-makhluk buluk rupa yang bergentayangan. Mulai dari sosok pocong yang menatap kami dari atap-atap desa, kuntilanak yang memainkan kursi goyang di teras rumah, hingga roh-roh dengan wajah yang tidak berbentuk berseliweran di jalan. Duk, ada apa ini, Duk? Ucap Simbo yang ketakutan. Aku tidak mampu menjawab apa-apa dan hanya bisa memeluk Simbo dan berjaga agar tetap dekat dengan warga lain. Butuh lebih dari 100 nyawa untuk kebangkitan Doro. Terdengar suara nenek yang berjalan tertatih menghampiri warga desa dari belakang. Pemandangan saat itu terlalu mengerikan. Di hadapan kami berkumpul berbagai macam demit yang menguasai desa. Dan di belakang kami datang seorang nenek gila yang kuduga adalah biang dari semua ini. Tunggu, nenek itu. Aku menyipitkan mataku dan mulai mengenali bahwa nenek itu adalah nenek yang terlihat saat aku sakit kemarin dan yang muncul di kamar mandi. Tidak, ternyata itu bukan halusinasiku.
Gumatku dengan wajah yang semakin pucat. Tubuhku lemas, aku tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Sampai tiba-tiba terdengar suara anak laki-laki yang berteriak. "Kesini, desa sebelah aman," ucap anak laki-laki bersarung yang melemparkan berbagai macam benda ke tanah bersama seorang anak perempuan. Entah apa yang dilakukan, namun jalanan yang dilempari benda oleh mereka tidak didekati oleh roh di sekitar desa. Kami semua berlari mengikuti arahannya. Samar-samar, aku melihat bibir anak itu terus membaca doa-doa yang kutahu adalah doa untuk menenangkan roh yang sudah meninggal. Terlihat raut muka takut di wajahnya, namun dia tetap memaksakan diri untuk membantu kami. Belum sempat meninggalkan desa, tiba-tiba aku dan Simbo yang berjalan dengan lambat dihadang oleh nenek tua gila itu yang tiba-tiba ada di hadapanku. "Cah, ayo ikut Eyang. Doro pasti senang ketemu kamu," ucap nenek setan itu yang berjalan mendekatiku dengan tangan di belakang bersama berbagai makhluk yang mengikuti dirinya. "Jangan ganggu Indira," teriak Simbo yang mencoba mengusir nenek itu sambil melempar batu atau apapun yang ia temui. Aku menahan Simbo dan terus mengajaknya untuk kabur, namun terlambat. Sepertinya nenek itu sudah mengincar diriku. Mbak, lari ke sini, lari!" ucap bocah tadi yang terus melemparkan benda seperti jarak dan beberapa kunir yang segera dijauhi setan-setan di sekitarnya. Aku tak mampu berpikir apa-apa lagi. Bila memang makhluk ini mengincarku, setidaknya bocah itu bisa menolong Simbo agar selamat. "Dek, maksud saya mas, tolong bawa Simbo," kataku sekeras mungkin dan segera berlari ke arah berlawanan dari Simbo dan jalan yang dibuat bocah itu. Benar saja, seluruh makhluk yang sedari tadi mengerbungi desa segera menatap ke arahku dan bersiap mengejarku. Aku berlari dan terus berlari. Tidak mungkin aku berlari ke arah desa sebelah bila ternyata makhluk-makhluk itu mengincarku. Di tengah redupnya jalanan desa, aku terpaksa berlari ke arah hutan belakang desa yang sempat dilarang oleh bocah itu. Tidak ada pilihan lain saat ini. Sialnya, sepanjang aku berlari, hanya berbagai macam makhluk seperti pocong dan dedemit yang ikut berlari di sekitar semak yang berada di sekitarku. "Gak usah lari, Cayu. Nenek pasti nangkep kamu." Tiba-tiba, sosok nenek tadi sudah ada di hadapanku. Aku berbelok menerobos sisi lain hutan, mencoba menghindarinya lagi. Tak sedikit luka di tubuhku yang diakibatkan oleh duri dari tanaman di hutan ini. Mungkin aku akan menyesal berlari ke dalam hutan di gelapnya malam seperti ini. Terangnya cahaya bulan hanya semakin memperjelas keberadaan puluhan pocong yang sudah bertengger di pepohonan menatap ke arahku. Aku hampir putus asa untuk berlari, sampai tiba-tiba aku melihat sebuah rumah kayu tua yang berada di tengah hutan ini. Di sebelahnya ada sebuah pohon tua yang sangat besar dengan akar yang menjuntai dan terlihat mengerikan. Tanpa berpikir panjang, aku segera berlari memasuki rumah itu dan menutup pintunya rapat-rapat. Entah apa bangunan reot ini bisa melindungiku dari demit-demit tadi. Gelap, sangat gelap. Tidak ada penerangan di bangunan tua ini. Seketika saat aku masuk, hanya suara nafasku yang terdengar di telingaku. Aku duduk menekuk kakiku, menahan pintu rumah sambil menahan tangis. Bagaimana mungkin aku bisa terjebak di sebuah rumah reot di tengah hutan, sementara demit-demit sudah memenuhi hutan ini dan mengincarku. "Cah, ayo, nenek sudah sampai." Terdengar suara mengerikan nenek itu yang berjalan menyeret kakinya mendekat ke arahku. Kali ini, aku tidak bisa menahan tangisku, dan seketika air mata membasahi wajahku yang sudah pucat pasi. Suara langkah kaki terus mendekat, jantungku berdegup semakin kencang bersamaan dengan semakin dekatnya langkah-langkah kaki itu. Sampai tiba-tiba suara kaki itu menghilang. Aku menunggu beberapa saat, dan aneh, suara langkah kaki itu benar-benar tidak ada lagi. Ku coba mengatur nafasku dan mengumpulkan keberanian untuk memastikan keadaan di luar. Aku berdiri dan mendekat ke arah jendela kayu yang memiliki celah-celah kecil untuk mengintip. Saat ini, rasa takutku sama sekali belum hilang, hingga aku terus memaksa kakiku yang masih gemetar untuk berdiri mengintip dari lubang itu. "Nenek sudah sampai." Tepat saat aku menajamkan mataku di jendela, wajah nenek itu tepat berada di hadapanku, dengan tawanya yang mengerikan dari mulut yang sudah dipenuhi dengan darah itu.
Sontak, aku terjatuh ke belakang dan sekuat tenaga merangkak melarikan diri ke belakang rumah. Berkali-kali aku terjatuh dan tak mampu menahan lemahnya kakiku. Sampai tiba-tiba, aku seperti menabrak sesuatu yang mendekat dari arah belakang rumah. Terlalu gelap. Aku tidak dapat memastikan apa atau siapa yang kutabrak barusan. Hingga tiba-tiba, nyala api kecil menyulut ke sebuah lampu minyak yang dibawa oleh seseorang yang kutabrak tadi. Ngapain kamu di sini? Seorang nenek. Itu ucapan seorang nenek. Tapi aku memastikan nenek itu bukan nenek yang tadi mengejarku. Ia sudah sangat bungkuk. Wajahnya terlihat sangat tua. Namun setidaknya pakaian dan tubuhnya masih terawat. Sudah, ayo kita keluar, ucap nenek itu. Nek, ada setan di luar. Ada nenek tua juga di luar. Dia sudah membunuh beberapa orang, ucapku memperingatkan. Nenek itu tidak menggubris dan terus berjalan ke arah pintu rumahnya dengan membawa sebuah lampu minyak yang menggantung di tangannya. Tepat saat nenek itu membuka pintu, sosok nenek yang sedari tadi mengejarku sudah berdiri tepat di depan pintu dengan wajah yang mengerikan. Aku ingin memperingatkan nenek yang membawa lampu tadi, namun aku sendiri terlalu takut. Bahkan hanya isak tangis saja yang keluar dari mulutku. Tapi yang terjadi benar-benar di luar perkiraanku. Sosok nenek bungkuk yang mengajakku keluar tiba-tiba menendang nenek setan itu hingga terpental dan memuntahkan darah dari mulutnya. Seketika aku tercengang. Siapa nenek ini? Pikirku. Melihat nenek tadi terkapar di tanah, seluruh demit yang memenuhi hutan terlihat gentar. Aku pun membaringkan diri untuk mendekat ke pintu keluar. Kamu Nyai Jamrong, ucap nenek setan itu yang tiba-tiba terlihat panik. Dukun goblok, kalau kamu sudah tahu, cepat pergi. Jangan berani-berani mendekati rumahku, ucap sosok nenek tadi yang disebut dengan Nyai Jamrong itu. Bukan, saya tidak bermaksud mengganggu Nyai. Hanya wanita itu. Kami ingin wanita itu, ucap nenek itu. Aku tidak peduli, pergi, ucap Nyai Jamrong dengan wajah penuh kekesalan. Namun bukannya pergi, nenek itu malah berdiri seolah bersiap menghadapi Nyai Jamrong. Tidak bisa. Anak itu sudah disumpah untuk menjadi wadah keris Menggolo Ireng. Sudah saatnya keris Doro Agung Songgokolo bangkit, ancam nenek demit itu. Nyai Jamrong tidak bergeming. Ia terus menatap nenek itu dengan tatapan penuh ancaman. Kenapa kamu pernah dengar Nyai Jamrong takut dengan orang lain? Ucap Nyai Jamrong dengan sombongnya. Jangan sombong. Kesaktianmu tidak akan cukup melawan Doro, ancam nenek itu lagi. Memang tidak akan cukup. Tapi kalau hanya untuk memisahkan kepalamu dari tubuhmu, aku tidak butuh waktu lama. Seketika ucapan Nyai Jamrong membuat wajah nenek itu menjadi pucat. Tawa sombongnya yang sedari tadi meneror warga desa seketika menghilang. Urusan kita belum selesai. Jangan coba-coba melindungi wanita itu. Semua selir Doro diutus untuk mengambil jantung wanita itu dan seluruh keluarganya. Tepat sesudah menyampaikan ancaman itu, nenek itu mundur dan setengah berlari seolah ketakutan dengan sosok yang dipanggil Nyai Jamrong ini. Nyai, terima kasih, ucapku yang mulai merasa tenang. Tidak usah bilang apa-apa. Aku tidak menolongmu. Lambat laun kamu pasti mati. Masalahmu terlalu besar. Aku tidak bisa berbuat lebih jauh dari ini, ucap Nyai Jamrong yang segera menutup pintu dari luar dan berjalan meninggalkan rumah di bawah pohon besar itu. Nyai tahu apa yang terjadi dengan saya. Apa saya tidak ada harapan untuk bisa selamat? Tanyaku yang mengejar Nyai Jamrong yang sepertinya bergegas menuju desa. Saya tidak tahu. Keturunanmu sudah mengikat sumpah dengan sosok yang mengerikan. Tidak lama lagi akan ada bencana yang mengakibatkan banyak korban akibat sumpah itu, ucapnya yang terus memaksa berjalan dengan buru-buru. Terus saya harus bagaimana, Nyai? Sekalipun saya mati, bencana itu tetap akan ada kan? Balasku lagi. Kamu ikut saya. Cucuku kenal beberapa pemuda yang mungkin bisa membantu kamu. Seseorang pemegang keris pusaka dan seseorang yang dipercaya roh kera pelindung hutan Wanamarta, ucapnya. Aku terhenti mendengar ucapan Nyai Jamrong itu. Sekilas,
Cara ia menceritakan kedua pemuda itu seperti sebuah dongeng cerita rakyat yang mustahil ada di zaman sekarang. Namun, kejadian yang menimpaku beberapa hari ini tidak memberiku pilihan untuk mempercayai cerita itu. Memang mereka itu siapa, Nyai? Dukun? Tanyaku. Nyai Jamrong menggeleng. Ia seperti sedikit tersenyum saat mengingat tentang pemuda itu. Yang satu namanya bocah monyet, yang satu lagi sering dipanggil bocah anjing. Aku sedikit tertegun mendengar panggilan aneh yang disematkan Nyai Jamrong pada kedua pemuda itu. Namun, mimik mukanya yang berubah saat mengingat kedua orang itu sedikit meyakinkanku bahwa ada kesempatan bagiku untuk menghentikan tragedi yang dimulai oleh keluargaku melalui kedua orang yang ia ceritakan ini. Rimbunnya pepohonan yang berbatasan dengan lembah saat ini membuat raut wajah Dirga seolah terkagum-kagum dengan pemandangan yang dilihatnya. Mas Danan, memang benar ada desa di sekitar jurang ini? Tanya Dirga. Jalan aja, nanti kamu juga bakal tahu. Jawabku sambil melempar senyum kepadanya. Itu teman kamu tinggal sendiri di belakang. Tanya Mas Jagat sambil melirik ke arah Cahyo. Wis, biarin mas, dia sendiri yang mau bawa barang-barang sebanyak itu. Sudah tahu medannya berat. Jawabku sambil meninggalkan Cahyo yang repot dengan pisang-pisang dan berbagai hasil panen yang ia bawa. Loh, ini kan buat Sekar dan Pak Sardi. Masa kesana nggak bawa apa-apa? Teriak Cahyo dari belakang. Iya, ngerti. Kamu suka sama Sekar, tapi ya jangan nyusahin. Balasku dengan sedikit ketus. Siapa yang suka sama Sekar? Ini tuh namanya etika bertamu. Lagian gak nyusahin kok. Balas Cahyo sombong. Yowes, karepmu, terserah. Lagian Pak Sardi kan juga punya kebun pisang. Desa Windualit juga penghasil sayuran. Ngapain dibawain lagi? Ucapku. Seketika saat itu raut wajah Cahyo berubah dan menyusulku. Lah wasem, kok kamu gak bilang Pak Sardi punya kebun pisang? Terus sia-sia dong ini. Ucap Cahyo dengan wajah yang sedikit merasa malu. Aku sedikit tertawa melihat raut wajah Cahyo. Lah, kamu gak ngomong? Kirain emang sengaja bawa bekal untuk perjalanan. Balasku. Wes lah, Bu. Balas Cahyo dengan segera mendahuluiku dengan raut wajah yang berubah suntuk. Sementara itu, Mas Jagat dan Dirga hanya tertawa mendengarkan perbincangan kami. Setelah melalui beberapa jam perjalanan, kami mencapai sebuah sungai yang menandakan bahwa sebentar lagi kami akan sampai di sebuah desa yang tidak pernah kulupakan hingga saat ini. Sebuah desa yang warganya pernah menolongku saat dulu, sempat tersesat saat aku terjatuh di jurang pendakian di kaki Gunung Merapi. Sebuah desa tempat terjadinya sebuah kutukan gending alas mayit yang mengorbankan banyak nyawa. Dan sebuah desa yang memperkenalkanku pada seorang wanita yang juga tidak akan pernah bisa kulupakan, Laksmi. Kok bengong? Ucapan Cahyo mengagetkanku yang sedang melamun mengingat kejadian tentang Laksmi. Enggak, cuma kaget aja. Sekarang udah ada jembatan buat nyebrangin sungai ini. Kayaknya desa Windualit sudah sedikit lebih maju ya. Jawabku mencoba mencari alasan yang kebetulan melihat sebuah jembatan baru di sungai itu. Iya juga ya. Kalau begini mungkin suatu saat kita bisa bawa motor ke sana. Balas Cahyo. Aku mengangguk dan terus melanjutkan perjalanan. Sementara Dirga dan Mas Jagat masih dengan senangnya menikmati udara segar di hutan ini. Saat hampir mencapai desa, mendadak Dirga terhenti dan memperhatikan sesuatu di antara bebatuan di pinggir sungai. Mas Danan, bukannya ini bercak darah? Ucap Dirga yang tersadar akan keberadaan noda berwarna merah yang membekas di antara beberapa bebatuan besar. Aku dan yang lain segera menghampiri bebatuan yang dilihat oleh Dirga. Dan benar, di batu itu terlihat bekas cairan merah menyerupai darah yang mengering. Cahyo mencoba menyentuhnya dan mengendusnya. Ini benar darah. Semoga saja bukan darah manusia. Ucap Cahyo yang segera berdiri, seolah ingin secepatnya bergegas untuk sampai ke desa Windualit. Tepat saat sebelum gelap, kami tiba di desa Windualit, sebuah desa sederhana yang hampir didominasi dengan bangunan rumah kayu yang terlihat asri dengan hutan-hutan yang mengelilinginya.
Saat memasuki desa, seketika kenangan-kenanganku akan tempat ini seolah merasuk ke ingatanku. Rumah singgah tempatku tersadar saat dibantu oleh Laksmi. Balai desa tempat merawat warga korban gending alas mayit. Dan tentunya rumah Sekar dan Pak Sardi yang sedang kami tuju saat ini. Permisi. Aku memasuki teras rumah, sebuah bangunan yang didominasi oleh kayu, dan melihat lampu di dalam rumah mulai menyala. Sekali lagi, aku mengetuk pintu dan memanggil penghuni rumah tersebut. Permisi, Sekar, Pak Sardi. Suara langkah kaki yang terburu-buru terdengar mendekat, disusul dengan terbukanya pintu kayu di hadapan kami. Mas Danan, ini benar Mas Danan kan? Ucap sosok seorang perempuan yang membukakan pintu. Seorang perempuan yang cukup manis untuk wanita seumurannya. Dia Sekar, seseorang yang sempat membantu kami untuk menuntaskan kutukan gending alas mayit di tempat ini. Nyari siapa, Sekar? Balasku yang melihat Sekar melongok mencari keberadaan seseorang yang sudah jelas ku tahu itu siapa. Ini Dirga dan Mas Jagat, saudara saya dari Jawa Barat. Kita cuma bertiga aja kok, ucapku. Oh, iya, Sekar Mas, ucap Sekar memperkenalkan diri dengan senyumannya yang ramah. Ya sudah, monggo masuk Mas, Bapak ada di dalam kok, jawab Sekar yang masih mencoba menengok keluar seolah berharap Cahyo ikut bersama kami. Kelewatan, aku beneran ditinggal, teriak Cahyo yang sedari tadi bersembunyi di sebuah rumah karena malu dengan barang bawaannya. Lah, Mas Cahyo, katanya nggak ikut, tanya Sekar yang seketika wajahnya berubah sumringah. Ikut kok, emang dasar Danan aja yang iseng, balas Cahyo. Aku tertawa dan segera menceritakan alasan Cahyo ngumpet dari Sekar karena malu dengan oleh-oleh yang ia bawa. Saat itu juga, Sekar juga ikut tertawa geli namun tetap berusaha menghibur Cahyo. Wah, matur nuwun loh Mas Cahyo. Bapak memang punya kebun pisang, tapi pisang tiap tahun kan rasanya beda-beda, hibur Sekar. Tuh Nan, beda rasanya, ucap Cahyo. Aku hanya tertawa melihat tingkahnya yang seketika berubah ketika bertemu dengan Sekar. Sekar, ada tamu. Bu disuruh masuk toh. Terdengar suara seorang bapak dari dalam rumah yang aku tahu dengan jelas bahwa itu adalah suara Pak Sardi. Iya Pak, ini Mas Danan sama Mas Cahyo datang, teriak Sekar. Mendengar jawaban Sekar, seketika terdengar suara langkah cepat dari dalam rumah menghampiri kami. Mas Danan, Mas Cahyo, wah ada tamu istimewa, ayo masuk, ucap Pak Sardi. Dengan segera, kami saling dengan Pak Sardi dan mengambil posisi duduk di kursi kayu yang tersedia di ruang tamu rumahnya. Bu, ada Mas Danan sama Mas Cahyo. Tolong siapin kopi ya, teriak Pak Sardi. Kalian baru sampai, pasti belum makan kan? Makan di sini saja ya. Tadi Sekar masak sambal welut, tawar Pak Sardi. Waduh, gak usah repot-repot Pak Sardi, ucapku. Yang penting kita boleh nambah Pak. Soalnya kalau masakan Sekar pasti enak. Kalau nggak kenyang, tidurnya pasti nggak tenang, lanjut Cahyo memotong perkataanku. Sontak, aku merebut sarungnya dan melemparkannya kembali ke wajahnya. Yang sopan, balasku yang diikuti dengan tawa Sekar dan Pak Sardi. Oh iya, teman-teman Mas Danan ini siapa? Bu yang saya dikenalin toh, ucap Pak Sardi. Saya Jagat Pak Sardi, masih saudara sama Mas Danan. Dan ini keponakan saya, Dirga. Mohon maaf ya Pak, numpang repotin. Mas Jagat berinisiatif memperkenalkan diri setelah perkenalan singkat dengan Sekar di depan tadi. Gak apa-apa. Kami malah seneng Mas Danan dan Mas Cahyo mampir ke desa ini lagi. Apalagi ngajak temen-temennya. Tapi ya mohon maaf, di sini seadanya. Maklum, akses desa ini ke kota agak jauh, ucap Pak Sardi. Kami yang terima kasih Pak Sardi, Mbak Sekar sudah disambut begini, lanjut Dirga yang ingin ikut di percakapan kami. Beberapa gelas kopi disajikan kepada kami bersama berbagai macam gorengan yang membuat kami leluasa memulai perbincangan kecil. Kami meminta izin kepada Pak Sardi untuk menginap di rumah singgah tempatku dulu pernah bermalam saat tersesat di desa ini. Awalnya Pak Sardi meminta kami untuk menginap di rumahnya,
Namun karena kami cukup ramai, kami tetap memutuskan untuk tidur di rumah singgah. Sebenarnya Mas Danan ada tujuan apa mampir ke sini, Mas? Tanya Pak Sardi. Oh, enggak Pak, cuma nganterin Cahyo aja. Katanya kangen sama Sekar. Jawabku sambil meledek Cahyo yang sedari tadi hampir tidak berhenti bercerita kepada Sekar. Jawab sak pena wae. Balas Cahyo dibalas dengan tawa Sekar. Lah, kan bener. Aku yo kangen Sekar, Pak Sardi dan warga desa yang ramah-ramah. Lanjutku lagi. Ya, kalian kan bisa bebas mampir ke sini kapan saja. Nanti kalau jembatan sudah jadi dan jalur hutan sudah dibuat, kalian bisa naik motor ke desa ini. Jelas Pak Sardi. Iya Pak, tadi kami juga melihat sudah mulai ada pembangunan di desa ini. Tapi sebenarnya ada satu tujuan lagi. Kami mau mengantarkan Dirga ke Sendang Banyu Ireng di Alas Mayit. Ada sesuatu yang ingin kami ceritakan di sana. Jelasku. Saat mendengar itu, Pak Sardi dan Sekar saling bertatapan. Dari tingkah mereka, aku merasakan ada sesuatu yang sedang terjadi. Mas Danan, sebelum ke sana, ada sesuatu yang harus kami ceritakan dulu. Ucap Pak Sardi dengan wajah yang sedikit serius. Pak Sardi menceritakan beberapa minggu ke belakang ada kejadian-kejadian yang aneh. Kejadian bermula saat salah seorang warga yang pulang berkebun berlari terbirit-birit ketakutan dan menggedor pintu rumah Pak Sardi. Menurut pengakuannya, ia melihat sesosok pocong berkain kafan yang sudah memerah dengan darah melayang di mulut hutan yang warga sebut dengan nama Alas Mayit. Menurut cerita Pak Sardi, sudah lama warga tidak melihat keanehan di hutan itu semenjak kepergian kami. Warga pun sudah mulai memasuki hutan mencari kayu bakar dan mencari tanaman umbi-umbian. Setelah kemunculan makhluk itu, Pak Sardi mencoba kembali masuk ke Alas Mayit. Namun, ia tidak menemukan sosok yang diceritakan oleh warga itu. Saya memang merasakan ada sesuatu di sana, namun saya tidak berhasil menemukan apapun. Cerita Pak Sardi. Tapi setelah itu, ada beberapa warga lagi yang melihat keberadaan pocong itu. Tanya itu, tidak sedikit warga yang melihat penampakan roh yang berseliweran di hutan. Sepertinya makhluk itu bukan berasal dari hutan ini. Tambah Sekar, aku berpikir sejenak dan teringat dengan bercak darah yang dilihat oleh Dirga tadi. Sekar, apa ada warga desa yang jadi korban makhluk-makhluk itu? Tanya Cahyo. Sekar menggeleng. Gak ada Mas, tapi Bapak cukup sering mengecek ke dalam hutan untuk mengecek makhluk-makhluk itu melukai warga. Sayangnya seperti yang Bapak cerita tadi, saat ke sana Bapak tidak menemukan apapun. Jelas Sekar. Aku menceritakan tentang bercak darah di bebatuan di pinggir sungai pada Sekar dan Pak Sardi. Tapi menurut mereka, tidak ada warga yang terluka atau terkena serangan dari makhluk-makhluk itu. Ya sudah, besok biar sekalian kita cari tahu. Yang penting itu sambal welutnya kita urusin dulu. Kasihan lo itu kalau sudah disambelin tapi nggak ketemu nasi. Ucap Cahyo dengan wajah isengnya. Iyo, ayo makan dulu. Duh, kok saya sampai kelupaan keasikan ngobrol. Ucap Pak Sardi yang segera mengajak kami ke dapur. Jul, Panjul, yang sopan Tonjul. Ucapku sambil menggelengkan kepala. Yalah Danan, kamu yang sebenarnya udah lapar kan? Tenang, tak wakilin ngomong. Malunya biar aku aja. Bisik Cahyo. Benar cocok, kamu yang malu, aku yang kenyang. Ayo cepet. Balasku. Mas Danan, punya teman kayak Cahyo lagi nggak? Kayaknya aku butuh satu. Sambung Dirga. Gak ada, yang satu ini udah mau punah. Kemarin aja udah ada museum yang mau ngurusin. Balasku. Tanpa sadar, sarung Cahyo sudah terlempar menutupi wajahku, disusul dengan beberapa kali tangan Cahyo menggesek kepalaku. Namun begitu sudah sampai di meja makan, perhatian kami beralih ke masakan yang sudah disediakan oleh Sekar. Malam itu kami tutup dengan jamuan dari Pak Sardi sebelum Sekar mengantar kami ke rumah singgah yang tidak jauh dari rumahnya. Mas, besok pagi tak masakin nasi pecel ya. Kalau mau pergi bilang-bilang. Ucap Sekar sebelum meninggalkan kami di rumah singgah. Kelelahan kami selama perjalanan membuat kami mudah untuk tertidur saat itu. Namun di tengah lamunanku,
aku masih terpikirkan mengenai bercak darah dan kemunculan sosok gaib di alas mayit. Tidak mungkin makhluk-makhluk itu muncul tanpa sebab. Alas mayit. Warga desa turun-temurun menyebut hutan ini dengan nama yang mengerikan karena kejadian-kejadian yang pernah meneror warga Windu Walid sebelumnya. Apalagi dengan keberadaan komplek makam tua yang sudah tidak terawat dan tidak diketahui siapa saja yang dimakamkan di tempat itu. Rimbunnya pepohonan di hutan ini menghalangi cahaya matahari untuk masuk, sehingga bahkan di siang hari kami masih cukup kesulitan memperhatikan langkah kami. Mas Danan, ingat gak waktu dulu Mas Danan nolongin anak salah seorang warga yang diculik wewe gombel dan dibawa ke sendang itu? Ucap Pak Sardi mencoba mengingatkanku tentang kejadian itu. Iya Pak, tersesatnya saya kala itu sepertinya memang sudah diatur oleh Tuhan, sehingga saya bisa turut andil dalam rentetan kejadian besar, balasku. Sepanjang perjalanan, aku melihat Mas Jagat sibuk memperhatikan sekitar hutan seolah merasakan sesuatu. Mas Jagat, ada apa? Tanyaku. Benar kata Pak Sardi, ada orang lain di hutan ini, jawab Mas Jagat. Aku mencoba menenangkan diriku dan mencari keberadaan sosok yang dimaksud Mas Jagat. Sayangnya, aku tidak merasakan apapun seperti yang diceritakan Mas Jagat. Langkah kaki kami mengantarkan kami ke komplek pemakaman tua yang sebagian nisannya sudah tidak terbentuk. Beberapa makam baru ada di bagian pinggirnya, namun semakin ke dalam, hanya makam yang sudah tidak berbentuklah yang ada di tempat ini. Aku mengingat sosok demi tua yang mengaku menguasai tempat ini, dan akhirnya menghadang setan-setan mengejarku dan Pak Sardi saat itu. Dan belakangan, aku baru tahu bahwa ia adalah Eyang Widarpa. Eyang sudah banyak menolongku, bahkan sebelum aku mengenal namanya. Dirga, menurut cerita, ini adalah makam prajurit-prajurit dan rakyat kerajaan Dharmawijaya yang meninggal karena perang bodoh antar kedua pati. Jelasku pada Dirga. Apa benar Mas Danan? Bentuknya sudah tidak karuan begini, balas Dirga. Itu menurut cerita roh seorang nenek yang menjadi korban perang itu. Dan itu mungkin aja benar, karena istana tempat Prabu Arya Dharmawijaya bersemayam ada dekat sini. Jelasku lagi. Sebuah sendang dengan air yang berwarna hitam terlihat di hadapan kami, bersama sebuah batu besar yang merupakan bekas batang pohon beringin yang menjadi fosil. Aku merasakan sesuatu yang aneh di tempat ini. Sebuah perasaan yang membuatku tidak nyaman tiba-tiba hadir saat aku menginjak kaki ke wilayah Sendang Banyu Irang. Mbak Deh, kerisku bergetar, ucap Dirga pada Mas Jagat yang berusaha membagagi kerisnya yang bergetar, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Tak lama dari ucapan Dirga, tiba-tiba keris Raga Sukma muncul dari sukmaku dan menunjukkan reaksi yang sama. Danan, Wanasura gelisah, ada sesuatu di tempat ini, ucap Cahyo. Pak Sardi, hati-hati Pak, jangan jauh-jauh dari kami, ucapku. Mas Jagat menepuk pundak Dirga dan menyuruhnya tenang, dan ia berjalan mendekat menuju Sendang Banyu Irang, mengambil sejumput tanah di dekatnya dan membacakan sebuah doa sebelum melemparkannya kembali dengan membentuk sebuah garis. Tepat saat itu juga, kami merasakan langit berubah menjadi gelap, seolah akan turun hujan deras. Tepat saat petir menyambar, berbagai sosok muncul di tempat yang sebelumnya sepi dan tenang. Dari tingginya pohon di hutan, melayang sosok pocong dengan kain kafan yang penuh dengan darah melayang dan menatap kami dengan matanya yang memerah. Di balik-balik pepohonan, seperti mengintip sosok hitam besar bermata merah dan berbulu lebat yang juga terus menatap kami. Entah aku tidak bisa menghitung berapa sosok roh yang bergentayangan berterbangan di atas kami. Ini apa Mas Jagat? Tanya aku. Mereka bersembunyi di sisi lain hutan ini. Sepertinya mereka memiliki tuan, jawab Mas Jagat. Sebelum aku sempat menjawab, tiba-tiba sosok roh wanita dengan wajah penuh luka bakar dan rambut yang hanya tersisa beberapa helai melayang cepat ke arahku dan menjatuhkanku ke tanah. Ia tertawa cekikikan, menindih tubuhku dan mencoba menahan tanganku. "Tolong, sakit," ucap makhluk itu dengan lirih, namun berbanding terbalik dengan tindakannya yang mencoba mencelakaiku. Aku membacakan doa untuk menenangkan makhluk itu, namun hampir tidak terjadi apapun dengannya. Sepertinya sebuah ikatan hitam mengendalikan makhluk ini.
Cahyo dengan sigap membacakan doa di lengannya dan memukul makhluk itu hingga terpental dan kembali melayang bersama makhluk lainnya. Serentak dengan kejadian itu, tiba-tiba aku merasakan sebuah kekuatan mengerikan dari salah satu candi di dekat Sendang Banyu Irang. "Mas, hati-hati, ada sesuatu di sana," ucap Dirga yang merasakan peringatan dari keris yang ia pegang. Seorang pria berambut panjang dengan jenggot dan brewok menutupi wajahnya dengan tubuh kurus dengan pakaian yang sudah tidak berbentuk keluar dari bangunan candi itu. Tubuhnya penuh dengan luka dan darah mengalir dari bekas luka itu. Di tangannya tergenggam sebuah keris yang baru saja ia cabut dari warangkannya. "Darah, berikan aku darah." Pria itu berjalan tertati-tati dengan mata yang sepenuhnya memutih dan menyeberangi Sendang Banyu Irang di hadapan kami. Kemunculan pria itu tiba-tiba membuat semua makhluk yang baru saja muncul di hadapan kami tersenyum dan menatap ke arah kami. "Danan, hati-hati!" teriak Cahyo yang segera memanggil kekuatan roh Wanasura yang ada di tubuhnya. Sepertinya instingnya merasakan hal yang sangat berbahaya. Dan benar saja, tak butuh waktu lama hingga roh gentayangan di sekitar kami mendekat mengitari kami dan makhluk hitam berbulu besar berlari bersiap menyerang kami dengan cakarnya yang panjang. Dengan sigap, Cahyo menghalau makhluk itu hingga terpental. Namun dari sisi lain, makhluk panjang bermata merah merayap ke arahku dan bersiap menangkapku. Namun, aku membacakan doa pada keris Raga Sukma dan menusukkannya pada lengannya hingga membuatnya menjauh. "Mas Danan, Dirga!" teriak Pak Sardi yang melihat keanehan pada tubuh Dirga. Seluruh kulit dan matanya terlihat memerah. Ia mencoba mempertahankan kesadarannya sambil terus menggenggam keris peninggalan leluhurnya di tangannya. Melihat hal itu, Mas Jagat segera meraih Dirga dan membacakan doa yang cukup panjang untuk menenangkannya. Pak Sardi juga membantu, namun sepertinya sosok di dalam tubuh Dirga menolak untuk pergi. Aku melihat keadaan sekitar dan tidak menemukan sosok pocong berkain kafan merah tadi. Darah anak itu yang terbaik," ucap Dirga dengan suara berat yang tersengal-sengal sambil melotot ke arah kami dengan matanya yang memerah. "Danan, aku tahan makhluk ini, kamu urus orang itu," ucap Cahyo sambil menunjuk ke seorang pria yang masih berusaha menyeberangi Sendang Banyu Irang dengan langkah yang terseok-seok. Dengan segera, aku melompat ke dalam sendang dan menarik kerisku dan menyerangnya hingga kedua keris kami beradu dan membentalkan kami berdua. "Itu bukan keris biasa, Danan," teriak Mas Jagat mencoba memperingatkanku. Keris itu dialiri kekuatan hitam, bukan kekuatan merah darah pekat yang membuatku merinding setiap menatapnya. Aku menoleh pada Dirga yang semakin berteriak kesakitan. Tak mau membuang waktu, aku segera berdiri dan menghampiri kembali pria itu yang juga memaksakan untuk berlari mengejarku. Anehnya, sebelum kami saling beradu kekuatan lagi, tiba-tiba pria itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membenturkannya ke watu ringin di tengah sendang hingga darah segar bermuncratan. "Ah, hentikan!" teriak laki-laki itu yang kembali membenturkan kepalanya. Aku mencoba mendekat. Kali ini bukan untuk menyerangnya, melainkan untuk menghentikannya. Aku yakin ada sesuatu yang tidak kami mengerti di sini. "Pergi, menjauh, kalian bisa mati!" teriak pria itu, namun aku tidak memperdulikannya dan tetap menahan tubuhnya. Sesekali, aku memperhatikan matanya yang kembali dengan pupilnya dan kembali memutih seolah sedang melawan sesuatu di dalam dirinya. "Api, aku butuh api itu!" teriak orang itu. Aku tidak mengerti dengan apa yang ia bicarakan. Namun, Pak Sardi seolah menyadari sesuatu dan segera menghampiri kami. Ia membacakan doa, menggerakkan tangannya dan sesuatu muncul di hadapan kami. Itu geni Baraloka, Pak Le!" teriak Cahyo yang menyadari api yang turun ke tangan Pak Sardi. Dengan tubuh yang berlumuran darah, pria pemegang keris berbilah merah itu memaksa dirinya berlari menuju api itu hingga tubuhnya terbakar. Namun perlahan ia mendapatkan kesadarannya dan demit di sekitar kami menjauh seperti tadi. Aku menoleh pada Dirga. Ia terbaring lemah, namun tubuhnya kembali normal seperti sebelumnya. Apa yang terjadi dengan semua ini? Siapa pria ini? Aku mencari peralatan P3K yang sekarang selalu kubawa di tasku dan mencoba menghentikan pendarahan di kepala pria tadi, sembari Mas Jagat mencoba memulihkan kesadaran Dirga. "Pergi, menjauh dari saya!" ucap pria yang terbaring lemah dengan semua luka di tubuhnya.
Tenang dulu Pak, tenang. Seharusnya api ini bisa menahan sesuatu yang mempengaruhimu, ucap Pak Sardi. Namun sepertinya ia mulai khawatir karena geni Baraloka yang dulu ditinggalkan Pak Lek di hutan ini kini semakin mengecil. Saat pria itu mulai tenang, angin kembali mulai berhembus dengan tenang. Kami menarik nafas dalam-dalam atas kejadian singkat namun hampir mencelakai salah satu dari kami. Terima kasih. Maafkan atas semua kejadian ini, ucap orang itu yang sudah mulai bisa mengendalikan dirinya. Pak, ceritakan pada kami apa yang sebenarnya terjadi, ucap Cahyo yang sudah tidak sabar untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu mencoba berdiri dan menyandarkan tubuhnya di salah satu pohon sementara kami mengikutinya. Saya Suroto Jokopati. Saya sengaja mencari hutan ini. Menurut cerita yang saya dengar, di hutan ini ada api yang bisa menolong saya, cerita orang itu. Maksud Pak Suroto, geni Baraloka ini? Tanya aku. Ia mengangguk. Sepertinya aku mulai mengerti maksud keberadaannya di tempat ini. Keris itu adalah keris terkutuk. Hampir seluruh keluargaku mati karenanya. Aku adalah pewaris yang terpilih, dan keris itu tidak mau meninggalkanku yang telah disumpah oleh garis keturunan darahku, jelasnya sambil menunjuk keris yang ia lempar menjauh. Kami memang merasakan sesuatu yang berbahaya pada keris itu. Dari kekuatannya saat berbenturan, aku bisa merasakan bahwa keris itu berasal dari zaman yang sama dengan keris Rogosukmo. Saya harus menjauhkan keluargaku dari bahaya dengan menjauhkan diri dari mereka. Namun, setiap saya sudah hampir mati, keris itu mengambil alih tubuh saya dan mencari korban untuk memperpanjang umur saya. Jelasnya, sebuah cerita yang mengerikan. Sebuah pusaka bisa mengambil alih kesadaran empunya dan mencelakai orang lain. Danan, bisa kamu pulihkan keris itu? Tanya Cahyo. Benar kata Cahyo, ada baiknya aku memutihkan keris ini. Dengan segera, aku mengambil keris yang terjatuh di tanah itu. Sebuah kekuatan besar seperti beradu dengan keris Rogosukmo yang kumiliki. Namun, aku terus mencoba membaca doa untuk memutihkan keris ini. Namun sama sekali tidak berhasil. Seolah merespon perbuatanku, tiba-tiba keris itu bergerak terlepas dari warangkanya dan melesat ke arah Pak Suroto dan menancap di pohon persis di sebelah wajahnya. Dengan lemah, Pak Suroto mengambil keris itu dan memandanginya. Keris Bonggolo Abang, sebuah kutukan yang diturunkan oleh leluhur kami. Banyak hal yang bisa didapatkan oleh pemilik keris ini, namun bayarannya tidak akan pernah sebanding. Aku masih meratapi kegagalanku memutihkan pusaka itu. Namun sepertinya Pak Suroto juga sudah menebak hal itu. Pak Suroto, coba ceritakan pada kami. Siapa tahu kami bisa membantu. Mas Danan dan Mas Cahyo sebelumnya sudah pernah membantu desa kami dari hal serupa, ucap Pak Sardi. Saat itu Pak Suroto menatapku dan Cahyo dan memperhatikan keris yang ada di genggamanku. Wajahnya terlihat ragu, namun sepertinya ia tetap memutuskan untuk bercerita. Pak Suroto memulai ceritanya dengan keberadaan kerisnya yang sudah dimiliki olehnya selama turun-temurun. Namun saat dimiliki oleh ayahnya, keris itu disegel dan tidak pernah digunakan hingga diturunkan kepada dirinya. Sebelumnya, Pak Suroto tidak pernah memperhatikan keris itu karena memang tidak memiliki niat untuk menggunakannya. Hingga saat suatu malam, tiba-tiba segel keris itu terlepas dan mengambil alih kesadaran Suroto. Yang ia ingat, seperti ada suara yang memanggil sosok yang berada di dalam keris itu terus-menerus. Ia tidak sadar dengan apa yang terjadi, hingga suara tangisan anaknya yang paling kecil menyadarkannya dan melihat hal mengerikan di hadapannya. Seluruh anggota keluarganya bergelimpangan penuh muka dan menatapnya dengan ketakutan, seolah melihat sosok monster yang mengerikan. Pengakuan dari keluarganya, ia kerasukan dan di sekitarnya terdapat banyak makhluk halus yang menuruti perintahnya. Mengetahui kejadian itu, saudara-saudaranya datang dan mencoba membantunya. Namun segala cara tidak berhasil. Sebaliknya, ada beberapa saudaranya yang mencoba merebut keris itu darinya, namun berakhir naas dengan kematian. Melihat sudah ada korban nyawa, Pak Suroto memilih untuk meninggalkan keluarganya dan mencari cara sendiri untuk menolong dirinya hingga ia mendengar kabar mengenai sebuah api yang sering muncul di hutan bernama Alasmait yang bisa menenangkan roh. Ia memaksakan dirinya untuk mencapai hutan itu, melukai dirinya setiap hampir kehilangan kesadaran.
Setiap keris itu mempengaruhi tubuhnya, seluruh demit pengikut keris itu selalu menampakkan dirinya untuk mencari darah untuk tuannya. Namun, keberadaan api di hutan itu berhasil menahannya setiap ia mulai menggila. Pantas saja, geni Baraloka mengecil dengan cepat, berbeda dengan sebelumnya yang bertambah besar secara perlahan, ucap Pak Sardi. Yang lebih membuat khawatir, sebenarnya itu pusaka apa? Bagaimana keris itu melepas segeni sendirian? Tanya Cahyo. Keris itu tidak sendiri, saudaranya memanggilnya. Tiba-tiba Dirga menghampiri kami seolah mengetahui sesuatu. Saat kerasukan tadi, aku mendapat gambaran tentang keberadaan 3 buah keris kembar. Lanjut Dirga, seolah sudah mulai pulih. Dirga duduk bersila mengambil posisi nyaman untuk menceritakan penglihatannya. Coba jelaskan apa yang kamu lihat, Dirga, perintah Mas Jagat. Dirga menceritakan penglihatannya tentang 3 buah keris. Keris Benggolo Ireng dan keris Benggolo Abang yang berkekuatan hitam. Dan keris Benggolo Lanang, netral seolah tak memiliki kekuatan. Keris Benggolo Ireng telah bangkit, seolah memulai sesuatu hal yang akan menimbulkan banjir darah, berdasarkan sumpah yang dilakukan oleh pemilik sebenarnya dari keris itu. Saya tidak melihatnya dengan jelas, tapi sepertinya aku pernah mendengar cerita dari Abah tentang hal ini, ucap Dirga. Benar Abah tahu tentang ini? Tanya Jagat. Cuma satu cara untuk memastikan, tapi sepertinya keberadaan keris ini memiliki hubungan dengan leluhurku, jawab Dirga. Dari perbincangan ini, kami mengambil kesimpulan bahwa suatu hal besar akan terjadi. Apakah akan lebih mengerikan dari terbukanya gerbang jagat Segoro Demit dulu? Atau malah sebuah tragedi yang tidak bisa dicegah oleh kami? Pak Sardi, aku akan meminta Pak Lek ke sini. Sepertinya hanya geni Baraloka Pak Lek yang bisa menahan sosok yang mempengaruhi Pak Suroto ini, ucapku. Cahyo mengangguk setuju. Abah pernah berurusan dengan seorang dukun yang tinggal di sekitar pabrik tahu dekat desa saya. Saat itu, dukun itu dibantu oleh salah seorang pengguna keris Benggolo Ireng yang hampir menghabisi nyawa Abah. Beruntung saat itu, Abah bisa selamat dengan bantuan temannya, jelas Dirga. Mendengar cerita Dirga, kami tidak mempunyai pilihan lagi. Kami harus mencari tahu tentang hal ini sebelum tragedi mengerikan yang memakan banyak korban akan terjadi lagi. Setelah Pak Lek datang, sepertinya kita harus segera menemui Abah. Kita tidak bisa menunggu lebih lama, ucap Mas Jagat. Kami setuju. Sepertinya ucapan iseng kami untuk main ke rumah Dirga menjadi sebuah keharusan dengan adanya kejadian ini. Di samping itu, entah mengapa, aku merasa semangat saat akan bertemu keluarga Dirga. Keluarga Trah Dharma Wijaya yang sudah bersahabat dengan leluhurku dari sejak zaman dahulu.